Elektro Prodi Teknik Elektronika kelas B pagi. Di sini saya akan memberitahukan tentang sikap dan tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara yang baik. Nah, sebelum kita masuk ke contoh sikap dan tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu apa sih warga negara yang baik itu? Jadi, warga negara yang baik adalah warga negara yang ikut berpartisipasi dalam demokrasi negaranya. Dalam setiap pendapat yang dibutuhkan, warga negara yang baik ikut berpartisipasi untuk kemajuan bangsanya. Dalam pemilihan umum misalnya, seluruh warga Indonesia diberikan kesempatan untuk memilih siapa sih calon pemimpinnya kelak. Warga negara yang baik memiliki beberapa ciri dan karakteristik. Apa sih ciri dan karakteristik dari warga negara yang baik? Yang pertama, kritis. Yang kedua, jujur. Ketiga, rasional. Keempat, adil. Kelima, memiliki rasa hormat terhadap pendapat orang lain. Yang keenam, berani dan bertanggung jawab. Nah, udah tahu nih kita pengertian dari warga negara yang baik. Lalu kita sebagai mahasiswa, apa sih sikap dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dalam berperan sebagai warga negara yang baik? Di sini ada 3 yang saya lingkari. Yang pertama, yang sering kita dengar yaitu agent of change. Apa sih mahasiswa sebagai agent of change? Apa artinya? Mahasiswa sebagai agent of change berarti mahasiswa ikut berperan dalam perubahan kondisi suatu bangsanya. Contohnya, negara kita sedang berada di kondisi terpuruk, yaitu besarnya, tingginya angka kemiskinan, namun mirisnya juga tinggi terhadap kasus korupsi. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa adalah bagaimana cara kita ikut mengurangi angka kemiskinan dan juga mengurangi kasus korupsi yang terjadi di negara ini. Yang kedua adalah mahasiswa sebagai social control. Maksudnya adalah mahasiswa dapat menjadi kontrol bagi berjalannya pemerintahan, baik dalam pembuatan kebijakan maupun peraturan yang berjalan dalam pemerintahan. Tak hanya itu, mahasiswa juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat, yang dimana terkadang peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak selaras dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah air stok, yaitu mahasiswa sebagai aset cadangan atau penerus bangsa itu sendiri. Ya, kalau bukan mahasiswa, siapa lagi yang akan meneruskan bangsa ini, gitu kan? Nah, di dalam air stok ini ada beberapa fungsi dan peran yang dapat mahasiswa tunjukkan, yaitu yang pertama adalah secara sopan santun tanpa mengurangi esensi dan agenda yang diperjuangkan. Yang kedua, semangat mengawasi jalannya reformasi. Yang ketiga adalah tidak hilangnya rasa kritis di dalam diri mahasiswa tersebut. Nah, saya kira sekian informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan atau bahkan kesalahan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.